Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, ketika akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria,
dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata yang pasti Anda kenal. Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Karena besok mau hari Kartini, jadi saya ingatkan itu. Hari ini Jawa Pos itu ada gambar yang menarik, sebelah kiri ditulis begini, habis pemilu terbitlah gelap malahan. Waduh, ini sulit untuk bahan khotbah kalau begini nih ya. Tapi saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Paskah atau Vigili Paskah atau Sabtu Suci yang kita rayakan ini, karena ini belum Paskah, baru besok, mengingatkan kepada kita peralihan dari gelap menuju terang. Paling tidak adalah gelap dan ada terang. Dan itu sangat simbolis sekali. Ketika kita tadi ikut merayakan upacara cahaya, bagaimana situasi kegelapan terjadi. Dan ketika lilin Paskah yang terang kecil ini mulai berarak, tentulah ini menyukakan hati kita. Termasuk kalau lampu di rumah kita mati, itu kan kalau ada terang, wah ya, rasanya itu lega, ada sesuatu, ada kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah Paskah. Kalau kita menggali semangat dari Paskah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kalau berhenti pada Yesus yang dimakamkan, maka itulah gelap. Itulah riwayat selesai. Tidak ada harapan, semua lesu, semua putus asa. Termasuk para murid yang walaupun dekat dengan Yesus, yang mengalami peristiwa demi peristiwa, ketika Yesus wafat dan dimakamkan, habis sudah harapan mereka. Tetapi ketika pagi-pagi benar, perempuan-perempuan pergi ke kubur dan terjadi peristiwa di luar pikiran mereka, di luar dugaan mereka, peristiwa terang itu terjadi. Dan di situ ada dua orang yang berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bahwa Yesus hidup dan memang Yesus mati,
tetapi dia hidup, dan hidup sungguh, dan itulah kebangkitan. Para wanita ini pun tidak percaya, malah bingung, malah aneh. Tapi bagaimana itu diingatkan tentang bangkit pada hari yang ketiga. Rasul Paulus dalam kitabnya mengatakan, sia-sialah kalau kita yang mengimani Kristus Yesus yang tidak bangkit. Artinya selesai. Maka saudara-saudara yang terkasih, peristiwa perempuan-perempuan ini antara lain Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain. Itu antara gembira, antara takut, antara tidak percaya, itu disampaikanlah kepada para rasul. Dan benar, para rasul tidak mudah percaya. Petrus bangun cepat-cepat ke kubur. Kita ingat peristiwa Petrus yang menyangkal 3 kali. Juga ingin membuktikan apakah betul. Ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang pun gereja merayakan peristiwa Paskah yang kita imani. Untuk semakin hari semakin kita diteguhkan akan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit bukan manusia selesai dengan kematian. Kristus yang bangkit itulah bukti bahwa Putra Allah yang kita imani. Bagi kita yang sekarang mengimani dan hidup di zaman sekarang, semangat kebangkitan Kristus, yaitu semangat kehidupan, bukan semangat kematian. Mencari kehidupan, mengarahkan diri kepada kehidupan, bukan mencari kematian. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam hidup kita sehari-hari selalu ditawarkan 2 hal, yaitu terang dan gelap, perbuatan terang dan perbuatan gelap. Yesus bangkit sebagai terang. Kita mengimani Yesus, hendaklah kita berusaha hidup dalam terang. Kegelapan sering diidentikan dengan dosa. Perbuatan gelap, perbuatan dosa, saya yakin Anda tahu. Dan justru godaan-godaan kegelapan lebih besar, lebih mudah, lebih enak, lebih gampang. Dan terang itu sulit. Terang itu butuh perjuangan. Terang itu butuh keyakinan. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam hidup kita sehari-hari, dalam semangat malam Paskah ini, dengan terang walaupun kecil, memberi harapan dalam kegelapan. Walaupun leleh seperti lilin, tapi terang bernyala. Kita pun juga, semoga kita, walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun hidup kita hancur, walaupun hidup kita leleh berkorban, tapi mari kita menuju terang. Mari kita menjadi terang di dalam kita berada, baik itu dalam masyarakat, dalam hidup keluarga, dimanapun. Dan memang kegelapan itu sedang terjadi. Kegelapan itu selalu dekat kita. Semoga terang yang ada di hati kita, terang yang ada di iman kita, terang yang ada di pikiran kita, kita munculkan dalam kesaksian hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Malam menjelang Hari Raya Paskah ini memberi semangat kita semua bersama Kristus yang bangkit. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah dan pulanglah kita semua diutus